Ibu Bapak, selamat siang. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Ibu Bapak? Iya, Baik, terima kasih. Nah, Ibu Bapak, sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena dapat hadir bersama dalam kegiatan sosialisasi pengisian nilai CPMK pada siasat dosen pada hari ini. Ibu Bapak, kegiatan ini kami selenggarakan sebagai upaya untuk menyamakan pemahaman dalam proses pengisian nilai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK melalui sistem siasat dosen yang saat ini telah dikembangkan, sehingga pelaksanaan evaluasi pembelajaran dapat berjalan dengan lebih optimal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, Ibu Bapak, sebelum kita masuk ke rangkaian acara ini, marilah kita awali kegiatan ini dalam doa. Untuk itu, kami mohon bantuannya Ibu Meta Skardiwani untuk memimpin kami dalam doa. Pada Ibu Meta, kami persilahkan. Baik, baik, Kak Ibu, mari saya awali pertemuan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memuji Engkau, karena kebaikan Engkau Tuhan telah mempertemukan kami secara daring. Kami bersyukur untuk teknologi yang ada saat ini, sehingga dari manapun kami berada, kami bisa berkumpul dalam satu ruangan virtual. Dan Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk pemutahiran yang ada, biarlah kami bisa belajar saat ini dengan hati yang bersuka cita dan bisa mengimplikasikannya dengan baik Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Meta. Ibu Bapak, selanjutnya mewakili pimpinan universitas dan mewakili tim pengembang software ini akan ada sedikit kata sambutan dari Bapak Justinus Calvin Gemali, PSD, selaku Direktorat Pembelajaran dan Pengajaran. Kepada Pak Calvin, kami persilahkan. Terima kasih Pak Evan, selamat siang Ibu Bapak semua. Ini sapa dan salam kami mewakili pimpinan Universitas Kristen Satya Wacana, khususnya Wakil Rektor Pengajaran Akademi dan Kemahasiswaan, Prof. Fetri, dan juga ini ada 3 direktur terkait yang membantu kami dalam pelaksanaan ini pencapaian pengembangan software, pencapaian pengukuran CPL. Ini ada DAR, DAK, dan juga DID. Ibu Bapak, salam sapa kami dan kami mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu ini di sela-sela minggu-minggu terakhir perkuliahan yang ada di UKSW. Ibu Bapak berkenan hadir. Untuk hari ini kita sama-sama akan belajar dan bimbingan teknis, membicarakan hal-hal teknis untuk nanti kita bisa melakukan input nilai berbasis CPMK. Dan penginputan nilai berbasis CPMK ini memang perlu dilakukan Ibu Bapak agar kita bisa menyempurnakan kurikulum outcome based education yang sudah berjalan di UKSW. Tentu nanti jika Ibu Bapak ada pertanyaan teknis, ada hal-hal yang ingin disampaikan, mohon bisa langsung disampaikan di pertemuan hari ini agar segala masukan, input konstruktif ini bisa kami catat agar nanti selanjutnya kami bisa gunakan untuk penyempurnaan pengembangan software pengukuran CPL atau capaian pembelajaran lulusan ini berbasis CPMK. Demikian Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ini kami memohon support, dukungan dari Ibu Bapak semua untuk dapat mensukseskan implementasi pengukuran CPL kurikulum UPI ini berbasis CPMK di rumah kita bersama Ibu Bapak di Universitas Kristen Satya Wacana. Dan selanjutnya ini saya kembalikan ke Pak Evan dan untuk nanti terima kasih juga kepada Pak Eko dari Direktorat Akademik yang akan membantu untuk memimpin jalannya diskusi penyampaian teknis terkait input nilai berbasis CPMK begitu. Atas perhatiannya terima kasih Ibu Bapak. Sekali lagi kita saling support ya. Lalu Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke Pak Evan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Calvin untuk sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi sosialisasi pengisian nilai CPMK pada siasat dosen. Untuk itu, akan ada narasumber di bidang sistem akademik dan pengelolaan penilaian yang akan memberikan penjelasan secara teknis
terkait mekanisme pengisian nilai CPMK pada siasat dosen, serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh Ibu Bapak dosen sekalian. Tanpa panjang lebar, saya mengajak Ibu Bapak sekalian untuk masuk ke dalam sesi pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Eko Imam Slamet selaku Kepala Bagian Pangkalan Data di DAK dan juga salah satu anggota tim pengembang sistem penilaian CPMK ini. Pada Pak Eko, kami persilahkan. Ya, terima kasih waktunya Mas Stefan. Baik, Ibu Bapak dosen, saya akan mulai dulu dari sistem circle yang paling dalam, yaitu why atau mengapa dulu ya. Jadi aplikasi siasat akan mengalami perubahan karena OBE harus tercatat dalam mata kuliah dalam sistem yang ada di UKSW. Tahun 2025-2026, tahun akademik ini kita kehilangan satu momen semester, yaitu semester gasal. Kita tidak bisa mencatat CPMK dari mata kuliah yang sudah memiliki nilai di semester ini. Jadi itu kenapa semester antara menjadi pijakan awal untuk berproses input nilai CPMK ke dalam sistem. Ya, ini siasat.uksw.edu. Ada dua siasat yang berdampak, yaitu siasat dosen dan siasat admin atau siasat staf yang juga dipegang Kaprodi. Untuk siasat mahasiswa tidak akan mengalami perubahan tampilan. Itu artinya siasat mahasiswa nantinya hanya bisa atau baru bisa sampai tahap besoknya adalah melihat nilai akhir saja. Jadi mereka tidak bisa melihat nilai-nilai CPMK, tapi mereka hanya bisa melihat nilai akhir. Nah, sekarang apa yang berubah? Yang berubah tentu saja cara kita mengentry data nilai. Kita akan terbantu dengan melihat visualisasi pada siasat dosen. Nah, di siasat dosen nanti input nilai akan mengalami perubahan atau bentuknya menjadi tambahan dengan istilah input nilai CPMK. Nah, input nilai CPMK ini akan tampil seperti ini. Jadi CPMK ini jumlahnya berapa, relasinya dengan nama mata kuliah. Mata kuliah spektroskopi, mata kuliah ini CPMK-nya ada 5. Saya ulang, mata kuliah spektroskopi CPMK-nya ada 5. Mata kuliah lain CPMK-nya mungkin 3 atau variasi-variasi yang lain. Pada mata kuliah spektroskopi, CPMK yang berjumlah 5 ini dilakukan pembobotan 10, 10, 20, 30, dan 30. Artinya pembobotan CPMK 1 sampai 5 totalnya adalah 100. Saya ulang, CPMK yang totalnya 5 itu memiliki bobot pembobotannya masing-masing ketika dijumlah adalah 100. Bayangan atau mungkin analogi atau perumpamaan yang mungkin bisa saya katakan dalam bahasa sederhana, kalau kita punya nilai tes kecil, nilai tes tengah, nilai presentasi, nilai praktikum, dan nilai apapun untuk mengukur capaian dalam kondisi tertentu, maksudnya
Setelah 3 pertemuan, maka kita harus menguji untuk mendapatkan nilai CPMK tertentu itu. Maka nilai-nilai itu sekarang bisa diinput di siasat dosen input nilai CPMK. Kalau cuma 2, ini gampang, ya tinggal saja misalnya dapatnya 80, mahasiswa kedua 75. Itu bisa saja dilakukan seperti itu. Kalau 2. Kalau lebih bagaimana? Kalau lebih kita ada namanya salin data dari file. Diklik kok tidak berubah. Diklik sepertinya tidak berubah, tetapi coba di scroll ke bawah, maka akan keluar tampilan seperti kita menggunakan salin data dari Excel. Sebagai contoh, saya memberikan contoh ini untuk ambil nilai yang sudah saya lakukan di Excel misalnya. Maka tampilan saya di Excel harus juga memiliki nilai itu. Sebagai contoh di sini. Ya, ini. Saya punya urutannya, sudah punya daftar peserta kelasnya, sudah punya nilainya. Tolong dibayangkan ini jumlahnya 40 atau 50, maka tinggal di copy, kemudian saya harus pindah jendela, kita akan paste di kolom yang sudah disediakan, yakni kolom isian di bawah. Maaf. Ya, saya akan paste di sini. Kemudian klik salin data ke dokumen, maka masih kosong ya. Saya klik salin data ke dokumen, maka nilai-nilai itu akan pindah ke CPMK 1. Yang terakhir klik simpan. Oke. Maka kita baru saja menyelesaikan input nilai CPMK 1 untuk mata kuliah spektroskopi. Nah, demikian seterusnya untuk setiap kali nilai CPMK dilakukan simpan, kemudian sampai dengan pertemuan berikutnya simpan, kemudian CPMK berikutnya simpan, kemudian CPMK yang terakhir simpan. Maka pada saat penghitungan yang mau masuk ke transkrip nilai atau ke posting ke hasil studi, Ibu Bapak diberi kelonggaran untuk melakukan hitung nilai akhir. Nah, ini belum muncul, belum tampil, belum eksekusi final di mahasiswa. Tetapi ini hanya tampil di siasat dosen masing-masing. Ya. Ternyata kita anak ini atau katakanlah sebagai contoh nanti ada nilai yang belum berproses, misalnya diberi nilai DT. Hasil akhirnya sebelum ada kebijakan PAK, maka hasil nilainya menjadi DT. Kenapa? Karena ada satu nilai yang sifatnya DT. Kapan diperbaikinya? Sebelum dilakukan posting, yang artinya merah bersifat final, terakhir, dan mahasiswa bisa mengetahui nilainya. Kalau tetap nggak bisa, habis mepet waktunya, nanti dilakukan pencairan nilai DT. Tapi ketika Ibu Bapak melakukan pencairan nilai DT, itu sama seperti Ibu Bapak akan melakukan ralat nilai.
Bagian nilai akan membuka proses penilaian sehingga Ibu Bapak harus bertanggung jawab untuk memasukkan nilai CPMK yang memiliki nilai DT. Yang terjadi, kita harus hitung akhir dan klik yang terakhir adalah posting. Kalau posting berarti sifatnya final. Sebagai informasi, nilai-nilai AB, nilai-nilai akhir itu dilakukan dengan cara melakukan pembobotan yang ada di mata kuliah di CPMK-nya. CPMK 1 tadi bobotnya 10. CPMK 2 bobotnya 10, CPMK 3 bobotnya 20, CPMK 4 bobotnya 30, CPMK 5 bobotnya 30. Matematika dalam komputer, dalam sistem akan melakukan pengalian ini 80 kali 30%, 80 kali 30% seperti itu. Sehingga nilai akhir yang disampaikan di sini itu sudah pembobotan dari CPMK. Informasi kedua selain pembobotan tentang nilai. Kalau tentang nilai ini, Ibu Bapak mohon diperhatikan batas akhir bawah dan batas bawah dan batas atas untuk suatu nilai. Rentang nilai ini bisa dibedakan atau bisa dibuat berbeda satu mata kuliah dengan mata kuliah lain. Yang tidak bisa itu dalam satu mata kuliah tim teaching 3 dosen, 5 dosen, atau bahkan cuma 2 dosen memiliki standar nilai yang berbeda. Dosen 1 mengatakan kalau dapat nilai 85 baru A, bukan 80. Dosen 2 mengatakan enggak gitu Pak, dapat A itu ya 80, bukan 85. Tidak seperti itu diskusinya. Diskusinya terjadi di awal semester untuk mata kuliah. Contohnya ini adalah spektroskopi, harus disepakati rentang dapat nilai A berapa, AB berapa, dan seterusnya. Itu artinya diskusi rentang nilai ini dilakukan di awal semester dan sebaiknya memang sudah ditulis dalam RPS sama seperti tadi pembobotan CPMK itu sebaiknya ditulis dalam RPS. Kalau belum bisa kita perhitungkan dengan sub-sub CPMK yang mana yang CPMK 1. Mana CPMK 2, mana CPMK 3, dan seterusnya. Sekali lagi, ini contoh jumlah CPMK. Mau CPMK-nya 3, mau CPMK-nya 4, itu dari RPS masing-masing. Nah, saya akan memberikan informasi terkait bagaimana kalau ini dosen tim teaching. Ya, kalau ini yang Ibu Bapak lihat sekarang ini adalah dosen tunggal. Dosen tunggal itu maksudnya saya mengajar mata kuliah spektroskopi, maka nilai-nilai saya masukkan sendiri, saya bertanggung jawab untuk 5 CPMK sebagai capaian suatu titik tertentu, materi tertentu oleh mata kuliah ini. Kita ngajar misalnya dengan sudah 3 kali sesi pertemuan, maka tujuannya, instruksinya, mahasiswa sudah harus bisa mengetahui dan memahami istilah-istilah spektroskopi misalnya. Caranya, saya melakukan tes kecil, maka tes kecil itu hasilnya berapa bisa diinput. Sebelum saya ke tim teaching, secara umum pertanyaannya adalah ada batas waktu tidak untuk input nilai CPMK? Batas waktunya sama dengan batas waktu
input nilai. Itu artinya penginput nilai CPMK dibuka sepanjang waktu semester sampai batas akhir input nilai. Dengan kata lain, kalimat lainnya, CPMK 1 kan sudah di sesi minggu ketiga ya, atau minggu ke ya tiga atau 2 minggu setelah pertemuan itu untuk semester antara besok sudah ada CPMK 1. Kenapa kok belum diinput? Itu pertanyaan pribadi saya. Ya belum ada waktu aja Mas. Oke. Nanti kan numpuk lagi di CPMK 2. Ketinggalan lagi setelah ada CPMK 3. Ketinggalan lagi kalau kita di CPMK 4 dan benar-benar ngitung nilai akhir. Itu artinya Ibu Bapak, saran saya tidak menunda isian CPMK ini. Karena apa? Setelah selesai bisa dilakukan salin CPMK ini tadi, kemudian salin data ke dokumen, pasti akan muncul dan bisa disimpan. Bahkan secara ekstrim, ini masih bisa diedit. Ini contohnya. Dia ada perbaikan nilai, dia mahasiswa kedua, mahasiswa yang namanya Calvin pakai K tanpa C ini, itu nilainya diperbaiki jadi 80. Hitung nilai akhirnya juga pasti akan dipengaruhi dengan pembobotannya. Gitu. Jadi artinya apa? Bisa diedit, bisa diperbaiki. Kapan? Sepanjang belum dilakukan posting. Setelah posting dibuka kembali juga masih bisa diperbaiki. Nah, kemudian yang saya mau katakan, kalau ini nilainya DT di pertama disimpan, maka hasil input hitung nilai akhirnya pasti DT. Kalau bisa dilakukan remedi, perbaikan, tolong dibantu untuk melakukan uji di CPMK 1 ini. Kalau memang dia terpaksa hanya bisa diberi 60, oke, 60 merupakan bagian dari nilainya. Sehingga dia nanti hanya bisa mendapatkan nilai akhirnya B. Harapannya itu tidak keluar nilai DT. Harapannya begitu. Tetapi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang keluar nilai DT. Baik, saya akan mencoba menunjukkan atau memberikan visualisasi bersama terkait dengan input nilai bagaimana dengan tim teaching. Nah, mata kuliah fisika modern, pengajar ini ada 2, pengajar pertama dan pengajar kedua. Kita lihat di pengajar pertama itu punya pembagian, dia harus menyelesaikan CPMK itu 1 dan 2. Ini CPMK-nya baru selesai 1. Ya, CPMK-nya baru selesai 1. Kita bisa melihat, ya, jadi kalau dilihat, ini portalnya siapa? Portalnya Bapak Ferdi. Di sini yang memberi nilai CPMK Ibu Diana. Maka Bapak Ferdi selaku pengajar tim berdua itu mengetahui nilai-nilai CPMK-nya mahasiswa yang satu kelas diajar bersama tim teaching bisa dilihat. Ya, bisa dilihat. Bahkan sistem ini juga sudah disiapkan kalau ada model prodi yang mohon maaf, saya mengatakan dosen kedua juga harus bisa input Mas. Wah, ini juga bisa. Ini artinya apa? Nilainya nanti akan dirata berdua. Karena apa? Ya, dosen pertama dengan dosen kedua memberi nilai. Kalau dosennya tim teaching 10 ngasih nilai semua, bisa juga. Gitu. Berarti nginput 10 dosen. Adminnya, kaprodinya nanti nginput kodenya 10 istilahnya. Seperti itu. Tapi bukan di dosen.
Saya bicara sebagai dosen mengajar, memberi ulasan atau nilai. Maka seperti tadi, kalau tim teaching dan bersepakat saya hanya menyelesaikan atau punya tugas di CPMK 3, 4, 5, maka 1, 2 saya mau menunjukkan kita bisa melihat CPMK-nya. Ketika nanti di sini kita akan hitung nanti juga bisa. Karena apa? Ini tugas kita. Gitu. Nah, ini yang memberi nilai siapa? Dosen yang pertama. Ya. Karena nilainya belum ada, ketika dihitung nilai akhir, maaf keburu logout. Jadi input nilai yang 7. Jadi ketika CPMK-nya ini tadi kita punya tugas di CPMK 3, 4, dan 5, maka dosen yang kedua bisa melakukan hitung nilai akhir. BC. Berarti nilainya kurang 1. Ya, dalam hal ini dianggap 0. Gitu ya. Tapi kalau dosen tadi memberikan nilai, jadi dosen yang pertama memberikan nilai lewat siasat dosennya, maka nilainya misalnya DT1 ini harus disimpan dulu tadi, maaf. Ini kondisi ketika saya mengatakan bahwa dosen kedua juga punya hak untuk menilai. Saya klik simpan, kemudian hitung nilai akhir, maka DT. Berarti rumus matematikanya ada satu saja unsur nilai DT, maka hasil akhirnya bernilai DT. Ya, ini kalau nggak dijalani, kalau cuma teori begini atau melihat saja masih ada kebingungan. Tetapi saya mau mengatakan kalimat saya sederhana adalah kalau ibu bapak tidak punya kotakan dalam kotak, itu bukan ranahnya, bukan punyanya panjenengan. Dalam arti kan sudah dibagi CPMK yang 1, ini dosen pertama. Saya kan dosen yang nanti punya tanggung jawab di CPMK 3, 4, 5. Maka kita punya hak ngisi 3, 4, 5. Kalau nekat diisi dua-duanya, misalnya seperti ini, maka diklik atau saya turunkan sekalian harganya. Saya turunkan, maka nanti sistem matematikanya akan menghitung penjumlahan dan bagi rata-rata. Pembobotan dibobot dulu, kemudian dijumlahkan dibagi rata-rata. Sehingga hitung nilainya juga, ini karena ada nilai 1 DT tadi, maaf DT-nya gimana? Pertanyaannya begini, saya sudah jelaskan dulu ya. Nilai BC ini masih nilai dari saya sebagai dosen. Entah kedua, entah pertama. Saya sebagai dosen. Karena apa? Dosen tim teaching Anda belum menyerahkan nilai di atasnya. Di bagian atas ini belum diserahkan. Ya. Di bagian ini belum diisi. Sehingga apa? Dihitung nilai akhirnya masih E. Nah, nanti rata ini kita akan tampilkan nilainya. Sehingga mahasiswa itu punya nilai apa juga langsung terkoreksi di nilai akhirnya. Jadi ini masih ada satu perbaikan sedikit tentang menunjukkan hasil nilai akhir dosen sebagai pengajar, dosen mengajar dengan tim teaching, ya, dosen mengajar dengan tim teaching. Kalau kelas paralel, maka kami tidak menjelaskan tim teaching ini, tetapi melainkan seperti dosen tadi yang menggunakan kelas dosen tunggal tadi. Jadi kalau paralel kan
masing-masing, jadi masih aman, tidak berbeda-beda, aman seperti itu. Tetapi ketika ngomong tim teaching, ini yang harus diperhatikan. Nilainya ada atas bawah. Ini sama nih, excellent, ini excellent. Tapi ini nilai dosen yang teman, ini kita punya nilai yang di baris kedua. Tetapi nilai kedua ini, begitu, nanti akan ada nilai reratanya. Jadi masih dimungkinkan harus dihitung nilai rata. Jadi E dan BC ini bukan nilai akhir dari mahasiswa yang bernama excellent. Begitu. Itu untuk nilai tim teaching. Kembali ke input nilai tadi CPMK yang tunggal sebagai dosen ini tadi, ini dosen yang mata kuliah kelas mandiri ataupun kelas paralel, itu juga sama. Seperti itu yang kami mau informasikan. Jadi sekali lagi saya ulang, bobot CPMKL, bobot CPMK ada di RPS, diatur oleh atau disetting oleh staf dan kaprodi di siasat staf. Sedangkan nilai itu juga sama, nilai batas A, A, B dan sebagainya akan diperhitungkan oleh akan dicatat dan diinput ke siasat staf. Ibu bapak sebagai dosen memberikan nilai CPMK. Informasi saya terakhir. Di sini ada presensi. Ada yang bertanya kepada saya, lalu presensi ini dibobot berapa persen? Saya tidak menemukan di RPS pembobotan kehadiran dan keaktifan mahasiswa. Apakah ini mau dirubah? Saya bertanya kembali. Tetapi ketika ini mau ditambahkan sebagai considerance atau pertimbangan, silakan. Kami serahkan kembali kepada pengajar dan prodi. Artinya, karena dia full ya nanti di CPMK 5 ditambah. Barang siapa full kita perlu nambahkan. Maka kita akan copy paste presensi ini gitu. Atau next semester kita rubah saja kehadiran dan kita keaktifan dihitung saja sebagai 3. Dalam CPMK ini CPMK ke-6 3%, yang ini dikurangi jadi 27%. Mau seperti itu? Monggo, silahkan. Itu kami serahkan ke prodi dan pengajar. Artinya presensi yang muncul dan tampil di aplikasi ini untuk menunjukkan bukti kehadiran. Seperti itu. Gitu yang mungkin saya bisa informasikan. Kemudian nanti kita masuk diskusi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa kita bantu untuk proses diskusinya. Oke. Yang bertanya, bila tim teaching berarti siasat hanya menggunakan satu dosen? Ya kan, tim teaching itu kan juga bukanya masing-masing ya. Karena siasat dosen kan masing-masing. Jadi siasat dosen itu kan bersifat pribadi. Kalau tim teaching maka nilainya nanti akan digabungkan. Begitu. Kemudian maaf melanjutkan pertanyaan boleh ya Pak Eko ya? Ya silakan Bu. Misalnya tim teaching, kemudian kami atau saya bukan koordinatornya. Berarti saya bisa memasukkan nilai dengan siasat saya. Gitu ya. Tidak harus melalui siasat dari koordinatornya itu. Kan ada dosen koordinator ya, misalnya tim teaching 2 atau 3 orang gitu, dimasukkannya itu dari masing-masing gitu ya. Tidak perlu, kalau keputusannya ada di koordinator,
berarti kalau koordinator yang mau ngisi diserahkan koordinator, berarti nanti yang ngisi siasatnya adalah siasat koordinator. Jadi tentang pengisian nilai ini kami serahkan ke teman-teman sebagai pengajar. Mau diisi koordinator, berarti nanti koordinator yang isi. Ya, kalau salah satu tadi dibagi dua langsung, Bu Ninan tolong 1 dan 2, saya 3, 4, 5. Maka ya cukup selesaikan 1, 2, nanti saya 3, 4, 5. Kemudian nilainya akan dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5 dibobot. Gitu, Bu. Oke, ya, Ya. terima kasih. Iya, Ya, terima berarti kasih. tidak harus koordinator yang memasukkan ya? Tidak, ya. Tapi kalau koordinatornya bersedia karena memang sudah dapat tugas ya koordinator saja, Bu. Boleh gitu. Gitu. Ya, karena kan tugas koordinator mungkin salah satunya itu, mungkin karena saya nggak pernah dapat SK koordinator. Seperti itu, Bu. Iya, iya, Ya. baik, terima kasih. Ya, izin bertanya, CPMK pada sistem kita pernah mengikuti latihan gitu. Ibu kemarin waktu FIK hadir nggak ya, Bu? Kemarin siang? Kemarin siang enggak. Oh enggak. Kan kurang paham Pak, kurang tahu malahan Pak, maaf. Oh bukan Bu Ninan, Bu Ninan, maaf. Sudah sama Bu Ninan sudah oke? Oke, sudah, terima Ya, kasih. ya selesai, terima kasih. Bu Catherine kemarin ada pertemuan dari lab CBT kami pindah ke ruang rapat FIK. Maaf Pak Eko, undangannya untuk Kaprodi ya, Kaprodi untuk dan Kaprodi, admin. ya. Jadi Untuk dari Kaprodi. FIK yang Lalu datang semua ini Kaprodi. pertanyaannya CPMK yang mana akan dicapai dalam 16 kali itu asesmen ya, ini karena ikut pekerti ya. Dosen-dosen yang ikut pekerti ini karena harus ikut AA, applied approach, habis itu mau membantu saya itu bagus. Karena saya butuh untuk dosen-dosen TOT nanti. Pertanyaannya ini secara singkat gimana? Mohon arahannya tarikan sub CPMK, CPMK, dan NPL. Oke, nanti sesi khusus boleh kalau ini. Karena ini sesinya ke dosen. Kalau sudah sampai CPL ke CPMK ini nanti saya harus mengikuti seolah-olah kaprodi. Begitu ya, saya kira bisa sepakat di situ ya. Ini kan berarti tentang hubungannya sub CPMK, CPMK, dan CPL kan? Seperti itu ya. Atau Pak Calvin bisa bantu saya? Karena kalau kalimat pertanyaan panjang ini malah susah jawabnya sih. Ya Pak Eko. Ya. Ya, jadi ini Bu Catherine yang saya pahami adalah bagaimana dengan kontribusi dari nilai sub CPMK-nya begitu ya Bu Catherine ya? Kan tadi dipaparkan kalau apa namanya tiap dosen itu kan memberikan bobot yang mana setiap saat perkuliahan itu harus dicapai oleh mahasiswa, yang mana kaitannya itu dengan nilai. Nah, setahu saya yang diberi bobot itu adalah sub CPMK-nya, bukan CPMK-nya. Jadi sub CPMK ini yang membuktikan bahwa penugasan yang kita berikan di kelas itu sudah terpenuhi atau mahasiswa itu lulus sesuai dengan sub CPMK yang dibobotkan di mata kuliah tersebut. Jadi mungkin ini cuma saran saya Pak, mau diubah pun atau tidak diubah pun tidak masalah. Yang artinya harusnya yang di atas ini bukan CPMK tapi sub CPMK seperti itu. Ya, terima kasih Bu Catherine. Namun memang ini Ibu Bapak, kami kemarin sudah berdiskusi bahwa untuk di KSW kami bersepakat untuk kita mungkin mengumpulkan nilai sampai CPMK dulu begitu. Tapi untuk nilai sub CPMK, Ibu Bapak saya kira tetap berproses, tetapi itu nanti disimpan di laptop masing-masing dulu Ibu Bapak. Ini yang dilaporkan ke sistem ini adalah nilai CPMK-nya dulu ya Ibu Bapak ya. Yang tentu itu diambil atau diinformasikan dari sub CPMK kecil-kecil itu ya, yang ada di laptop Ibu Bapak masing-masing. Tapi untuk di sistem UKSW kemarin kita sepakat untuk kita berproses sampai CPMK dulu begitu ya Bu Catherine dan Ibu Bapak ya.
Mungkin ada pertanyaan lain nih, Ibu Bapak ya. Ya, silakan Ibu. Tanya langsung boleh ya Pak? Nggak usah nulis dulu ya. Iya, silakan. Ya, pertanyaan saya berikutnya, berarti rumus itu sudah dimasukkan di dalam itu ya? Rumusnya sudah dimasukkan dalam siasat sebelum mulai pengajaran ya? Iya, Ibu. Nanti ketika nilai-nilai dimasukkan tuh nanti akan keluar ABC-nya tuh dengan sendirinya begitu ya? Iya. Oke. Ya, terima kasih Bu Lydia. Ya, jadi sebelum pertemuan ini Ibu Bapak, kami kemarin sudah berkomunikasi dengan para Kaprodi juga admin di Prodi untuk memasukkan input master CPMK dan juga pembobotannya ya Ibu Bapak di sistem siasat. Jadi sudah Bu Lydia ya. Jadi rumusnya sudah di input begitu. Jadi pertemuan hari ini kita fokus ke penginputan CPMK dari sisi dosennya ya, Ibu Bapak ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Bu ya silakan Bu Virgiana. Virgiana. Oke, terima kasih Mas Eko dan Pak Calvin. Terima kasih sudah dibuatkan sistem ini karena benar-benar juga membantu kami ya, apalagi dalam pelaporan terkait CPMK dan CPL. Ada beberapa pertanyaan untuk konfirmasi aja. Berarti untuk yang pertama terkait pembobotan itu berarti sudah ada pihak yang input ya. Jadi saya sebagai dosen pengajar itu hanya tinggal input nilai CPMK-nya saja, atau apakah dari sisi admin atau formatnya yang harus input pembobotannya dulu yang tadi ini. Terus kemudian yang kedua, kan di sini kita ada mata kuliah universitas dan di FEB itu kan ada mata kuliah fakultas yang diambil oleh lebih dari satu prodi. Kalau dilihat dari pas pada saat kami dulu benchmarking itu kan memang beberapa universitas prakteknya adalah mata kuliah universitas atau mata kuliah wajib negara itu kan dikelola oleh prodi masing-masing. Jadi misalnya agama Kristen gitu ya. Kemudian nanti dari pihak prodi mengundang dari fakultas yang menyediakan dosen untuk mengajar itu, sehingga CPL sama CPMK-nya sesuai dengan prodi itu. Tapi kalau prakteknya di UKSW itu kan yang menyelenggarakan adalah universitas. Apakah ini artinya CPMK misalnya agama Kristen ini berarti misalnya CPMK-nya 4. Apakah 4 CPMK ini berarti memang berlaku untuk semua prodi yang ada di UKSW, sehingga nanti tiap prodi tinggal memberi kaitannya dengan CPL yang mana. Gitu aja sebab pertanyaan saya. Terima kasih Pak Justinus Kevin. Ya, terima kasih Bu Virginia. Pertanyaan pertama akan diinputkan oleh admin / Kaprodi Ibu Bapak yang seperti sudah kami sampaikan sebelum pertemuan ini kami sudah mengadakan bintek sosialisasi untuk penginputan yang kita sebut dengan master CPMK di masing-masing prodi. Lalu yang pertanyaan kedua, Bu Virgiana, untuk CPMK dari MKDU Wajib Negara dan Universitas, itu silakan di hold dulu ya Ibu Bapak ya, karena saat ini para koordinator MKDU sedang berproses untuk merumuskan CPMK yang akan digunakan sama begitu ya untuk setiap program studi, dan itu nanti akan kami komunikasikan Ibu Bapak di awal tahun 2026 begitu, termasuk dengan nanti arahan-arahan untuk menyasar CPL di prodi masing-masing. Jadi yang MKDU nanti ditunggu dulu ya Bu Virgiana dan Ibu Bapak, kami akan sampaikan CPMK yang seragam begitu ya di untuk semua program studi. Lalu yang terkait dengan mata kuliah tadi apa namanya, mata kuliah lintas fakultas ya. Ya tentu Bu Virgiana, mungkin itu memang kita perlu ada, karena saya kira perlu ada CPL yang disepakati di atas fakultas ya, sehingga masing-masing, bukan CPL di atas fakultas, mungkin harus ada pembicaraan bahwa CPL ini mempunyai tempat di prodinya begitu ya Bu Virgiana ya. Termasuk mungkin ketika ada satu mata kuliah yang itu akan diambil oleh banyak prodi, tentu CPMK itu juga perlu
rumusannya disepakati oleh prodi-prodi yang mengambil mata kuliah fakultas tersebut ya Ibu Bapak ya. Seperti tadi contohnya di MKDU Wajib Negara yang CPMK-nya akan sama begitu ya untuk seluruh universitas. Semoga menjawab Bu Regina. Ya, terima kasih Mas Calvin. Terima kasih. Ada pertanyaan lain Ibu Bapak? Tanya lagi boleh? Ya. Iya silakan Ibu. Ini saya baru kadang mikir juga gitu, kalau dulu gitu ya, sebelum ada siasat itu absen itu kan tertulis gitu, jadi hard copy gitu ya, jadi betul-betul yang datang itu yang absen gitu. Kalau sekarang itu kan pakai link-link gitu, kadang-kadang tuh yang hadir 3 orang karena di kelas saya kecil-kecil ya, tapi nanti yang absen itu meskipun mereka di rumah nggak ikut kuliah tapi bisa absen gitu loh. Jadi apa ya, saya pikir ada kelemahannya juga siasat ini gitu ya, kadang tuh absennya penuh-penuh padahal nanti yang hadir cuman sebagian gitu. Nah mungkin kalau saya kok lebih suka absen zaman dulu ya, kita ngedarkan tuh nggak harus ribet-ribet makan waktu kan, buka-buka siasat ini sambil ngedarkan itu bisa sambil ngajar, bisa ngapalin nama mahasiswa sambil lebih hafal nama mahasiswa kalau itu ya. Kalau siasat itu kan susah gitu kita menghafalkan nama mahasiswa itu. Nah tapi mungkin itu keluhan aja, yang terutama yang saya sampaikan itu tadi, berarti mahasiswa tuh bisa absen sekalipun nggak hadir gitu. Nah itu bagaimana, apakah perlu diatasi atau biar aja, biar kelihatan penuh-penuh nggak apa-apa gitu. Ya Ibu Bapak, ini mungkin Ibu Bapak silakan jika ada best practice begitu ya. Ya tentu ada banyak cara yang dilakukan banyak dosen Ibu Bapak. Misalnya ada juga memang saya tahu begitu ada beberapa dosen yang secara mandiri semacam ngeprint absensinya lalu di absensi pribadi begitu ya Ibu Bapak ya. Karena kalau sistem siasat ini saya kira memang sudah difasilitasi begitu Ibu Bapak. Tentu ada kelemahan di sana sini Ibu Bapak. Tentunya kalau misalnya ada yang Ibu Bapak memutuskan untuk mengajar online begitu ya, tentu perlu ada pengawasan lebih. Tetapi silakan Ibu Bapak yang lain kalau ada mau sharing best practice. Sebenarnya nggak ada mengajar online, mengajar online atau tidak ya Pak. Kita mengajar di kelas pun kan buka link, mahasiswa hafal jam kuliahnya, link absen itu loh kan tetap bisa absen meskipun kita ada di kelas terus gitu. Ya Bu Ninan, ini ya itu tadi saya sampaikan ya. Saya kira ada banyak cara Bu Ninan, Ibu Bapak silakan share. Salah satunya memang ada yang memutuskan untuk mengeprint absensi lalu memanggil nama yang bersangkutan, jika ada kita bisa juga mencentang di absensi kita begitu ya Ibu Bapak ya, sehingga ya kita bisa ikut memantau ya Ibu Bapak jikalau sekiranya siasat ini mungkin kurang atau Ibu rasa kurang untuk bisa memantau begitu ya kehadiran mahasiswa sepenuhnya seperti itu. Iya, iya. Tapi saya kira keluhan Ibu disampaikan Bu Lydia, terima kasih. Saya kira ini direkam dan nanti dicatat ya. Iya, terima kasih. Ini sekedar komplain aja sih. Ya. Bukan protes ya, ini sekedar apa ya, share apa yang terjadi begitu. Oke. Terima kasih. Baik. Ya, selamat siang Pak Eko, Derek Rembuk. Maaf saya tidak pakai webcam dan mikrofon. Mungkin ada PMK yang presensinya harus dinilai. Ada juga mata kuliah yang presensinya tidak masuk penilaian. Apakah memungkinkan misal di sebelah kolom presensi dipasang tombol centang? Yang kalau itu dicentang maka presensi akan dikonsider beberapa persen dari nilai. Jadi dosen bisa memilih melakukan presensi dalam penilaian tidak jika memungkinkan. Oke. Ya ini kami catat dulu ya Pak Kukuh ya. Karena memang Ibu Bapak ketika kita melihat dalam perspektif OBI
ya memang kita menyasar CPMK-nya Ibu Bapak ya, tentu ada mungkin mahasiswa memang bisa berargumen loh Pak Calvin, saya tidak perlu datang tapi CPMK saya terpenuhi. Ya saya kira tidak salah juga begitu ya, tetapi sekali lagi tadi menyampaikan mengulangi apa yang sudah disampaikan, tentu ini implikasinya juga dengan panduan akademik UKSW Ibu Bapak ya terkait absensi presensi, karena sekali lagi kita masih berbicara sistem BKD Indonesia yang kita masih dipantau Ibu Bapak kehadiran 16 kali begitu ya. Tapi ini untuk masukan Pak Kukuh, saya kira ini kami catat ya Pak Kukuh ya, untuk diberikan dipasangi tombol centang ya. Oke. Apakah CPMK dapat diperbarui? Yang kami ikuti nanti di sistem masih bisa diedit ya Pak Evan ya. Diperbarui dan ditambah itu bisa ya. Ya. Ada yang resen lagi? Ya Bu Ayu silakan. Ya, selamat siang Pak Calvin, mau bertanya, ini kalau kita sudah input akhir yang tadi untuk per CPMK-nya, apakah dia langsung terintegrasi dengan fitur di siasat yang terkait input nilai, atau kita harus input lagi seperti yang sudah kita lakukan ini? Seperti itu, terima kasih. Sudah terintegrasi Bu Ayu, jadi ketika tadi kita menekan tombol yang merah posting itu sudah akan terintegrasi Bu Ayu. Jadi tidak perlu input lagi ya. Hanya tadi yang mengulang apa yang disampaikan Pak Eko. Jadi Ibu Bapak ini memang akan dibuka sepanjang semester begitu ya. Jadi misalnya di minggu pertama kita ada tugas untuk nilai CPMK pertama misalnya, itu bisa langsung diinput seperti itu. Dan Ibu Bapak nanti mungkin sebelum posting nilai mungkin kami juga berpikir apakah perlu ditambahkan semacam tulisan apakah Anda yakin begitu ya Ibu Bapak ya, sehingga harapannya ya yakin begitu Ibu Bapak, harapannya tidak tadi disampaikan harapan tidak ada nilai DT lagi gitu ya Ibu Bapak ya, karena sekali lagi sebelum posting kita bisa klik hitung nilai akhir sebagai simulasi dari setiap nilai yang diinput begitu ya. Makasih Bu Ayu pertanyaannya, semoga menjawab. Ya Pak Ruli silakan. Iya, terima kasih Pak Calvin. Ini saya nyusup karena saya tidak di konsorsiumnya Mekar, semoga tidak dipersoalkan. Kalau tadi Bu Karina tanya apakah CPMK itu dapat diperbarui, saya bertanya apakah patokan nilai itu bisa diperbarui juga. Karena sesuatu dan lain hal. Terima kasih. Saya perlu sebentar. Ya, pertanyaan adalah apakah patokan nilai itu bisa diperbaharui begitu ya, Pak Ruli? Yeah. Ya, Pak Ruli ini bisa Pak Ruli, tetapi tidak dalam semester yang sedang berjalan begitu ya Pak Eko ya. Jadi sebelum atau setelah mata kuliah berakhir begitu ya Pak Ruli ya. Kalau boleh saya lanjut kalau gitu. Iya Pak Ruli. Ya, misal kalau setelah sebelum saya relat, maaf. Saya tadi habis ke toilet dulu ini tadi. Kepedesan tadi terus ke toilet, terus mohon maaf rasopan. Ibu tadi ngintip pendengaran tadi pertanyaannya, setting mata kuliah tidak bisa dirubah di tengah jalan. Setting nilai dilakukan sebelum. Setiap mata kuliah bisa disetting berbeda. Artinya kalau mau di next diubah
di next semester itu berarti semestinya kalau ada RPS-nya berarti mengalami perubahan kesekian kali gitu. Karena memang mutakhir. Iya, tapi baik kalau itu dicatat ya. Jadi artinya RPS itu disajikan ya. Jadi sebelum Pak Ruli cerita tambahan yang lain, saya mau cerita sedikit saja. Ini baru 1/3 input nilai. Kita belum bisa menghasilkan portofolio. And the end of a part ini adalah portofolio yang mengukur CPL bagaimana mahasiswa ini. Artinya ketika kita punya CPMK dan CPM mata kuliah itu di sasar CPL berapa yang di dalamnya ada CPMK nilainya, maka kita baru bisa menyusun ketika punya nilai CPMK yang sempurna. Sekarang ini kita belum punya. 2/3 dari NDN-nya akhirnya adalah tentang mahasiswa yang punya nilai tanpa punya nilai CPMK. Yang mana kita selalu bisa menunjukkan spider web, tapi tidak bisa melihat reaksi CPMK itu. Sehingga tadi beberapa hal kita akan update perbaiki. Nah, patokan untuk nilai, untuk bobot sekali lagi masih bisa diubah, diganti. Artinya pemutakhiran itu masih bisa diganti, tetapi tidak sedang berjalan. Semua sebelum semester dimulai ready to save. Siapa? Kaprodi di admin siasat staf. Pertanyaan kedua Pak Ruli. Lali aku. Tadi itu memang trik. Tadi kalau patokannya itu boleh diubah, tapi setelah saya justru bertanya jadi gini, yang tombol posting warna merah tadi itu akan diklik di setiap akhir semester, sehingga mahasiswa tahu pada tiap akhir semester, atau dia baru tahu besok kalau mau lulus gitu. Oh enggak, akhir semester. Tiap akhir semester. Ya, itu sama dengan input nilai sekarang. Jadi pertanyaan tentang timely-nya adalah kapan batas waktu input nilai? Posting merah tadi itu. Ya, terima kasih. Yeah. Ibu Bapak masih ada tanggapan atau diskusi yang mungkin bisa kita catat? Ya, silakan Bu Priska. Bu Priska dulu. Oh iya. Selamat siang. Ini jadi mulai semester antara ya? Ready to go semester antara, libur Natal hanya 24, 25, 26 untuk admin dan kaprodi. Para dosen persiapan dengan RPS-nya juga tolong dikoordinir kaprodi dan admin, Bu. Nah, itu kontra dengan surat rektor, Mas Eko. Oh, review RPS bisa dilakukan 1 minggu, karena sebenarnya nota rektor itu salah tanggal masuk. Tanggal masuk kuliah 19 Januari, nota rektornya 12 Januari, 6 Januari. Gitu. Jadi review RPS-nya masih bisa, tapi kalau review RPS berarti input admin siasatnya agak macet atau istilahnya dipending dulu. Ibu Bapak di admin dan kaprodi yang hadir, saya sekali lagi mengatakan yang hadir dan bersedia hadir saat itu di pertemuan kami sebelum ini, kami mengundang para kaprodi dan admin untuk hadir, itu mensosialisasikan cara isian CPMK dan CPL dalam mata kuliah di siasat staf. Pesan kami, gunakan fokuslah persempit dulu, yang dihitung atau yang dikerjakan adalah yang kode prodinya. Misalnya biologi, BV, BO, BU, ya cuma 3 itu. Ya itu dulu. Yang MDU, yang DX, yang MU
Enggak berarti, enggak. Apalagi mahasiswa yang ngambil kode kimia kosmetik, belum. Itu masih kita pikirkan di 2/3. Itu karenanya mata kuliah semester antara ini, atau kenapa semester antara ini, saya jawab tadi yang pertama kali, saya mulai circle dengan why, kenapa harus dipaksakan di semester antara ini, karena untuk memastikan kita punya nilai CPMK untuk mata kuliah core bisnisnya prodi. Itu. Nah, tentang RPS, tentang pembobotan, monggo masih bisa dibaca ulang. Minimal yaitu adalah mata kuliah yang di loading atau disajikan semester antara. Karena ID CPMK-nya juga sudah kami buat semudah mungkin dengan kode mata kuliah begitu. Gitu tanggapan umumnya. Bu Priska, tadi ada pertanyaan lain selain benar dimulai semester antara? Enggak. Cuman memang kemarin kan yang di undangan itu untuk Kaprodi dan admin gitu ya. Kalau Kaprodi nggak bisa adminnya gitu. Cuman kan kalau fakultas kami prodinya ada 5 sekarang, dan memang kondisinya kan admin itu tidak ada admin prodi begitu. Maksudnya sekretaris prodi kan nggak ada. Nah, sementara tendik di tingkat fakultas itu yang mensupport semua prodi, dan itu juga jumlahnya kan terbatas. Seperti itu. Jadi ini nggak ada Dita ya, cuman maksudnya memang kami ada terkendala dengan itu juga gitu. Jadi ya mohon dibantu nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi dari para kaprodi, khususnya di FIK, prodi-prodinya juga mungkin di fakultas lain nanti kalau ada. Terima kasih. Ya, saya khusus FIK statement ini saya menyatakan saja, tolong RPS-nya disiapkan. Kalau mata kuliah RPS-nya itu ada, coba di-drive-kan. Nah, saya Eko Imam Slamet bersedia bantu khusus semester antara ini Bu Priska. Ya, tapi tadi janjinya RPS harus disiapkan. Kalau tidak ada RPS, saya tidak bersedia. Begitu. Saya tunggu sebelum 31 Desember. Itu timeline saya. Kalau diserahkan sesudah 31, maka saya tidak atau batal membantu teman-teman di FIK. Gitu. Ini janji saya kepada 60 peserta yang hadir. Gitu nggih. Nggih, matur nuwun Mas Eko. Sami-sami. Ada yang lain? Aman, tidak ada. Waktunya saya kembali. Saya terima kasih, minta maaf kalau ada tadi sempat ngilang, nggak izin dulu. Waktunya saya kembalikan ke Mas Evan sebagai yang pembawa materi acara pada siang hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Baik, terima kasih Pak Eko dan Ibu Bapak sekalian yang boleh menghadiri dari awal pertengahan hingga akhir kegiatan sosialisasi ini, Ibu Bapak. Nah, mungkin sebelum live meeting pada sore hari ini, mohon izin dapat open cam sebentar ya Ibu Bapak untuk dokumentasi kegiatan hari ini. Oke. Baik, izin untuk mengambil gambar sebentar ya Ibu Bapak. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, Ibu Bapak dosen yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah rangkaian kegiatan sosialisasi pengisian nilai CPMK. Pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Eko atas pemaparan materi yang sangat informatif, serta kepada seluruh Ibu Bapak dosen yang hadir dalam kegiatan ini. Kami harapannya melalui sosialisasi ini, Ibu Bapak dosen dapat semakin memahami dan mengimplementasikan pengisian nilai CPMK pada sisa dosen di semester mendatang. Atas perhatian dan partisipasi Ibu Bapak sekalian, kami mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat hal yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat sore. Terima kasih semua. Terima kasih.
Terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu. Besok berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Ini Ini Fakultas Psikologi